Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi PS melanjutkan bab 4, yaitu masuknya kerajaan Islam ke Indonesia. Siapkan alat tulis, buku paket, buku catatan, dan gadget kalian. Kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Pada abad ke-13 Masehi, mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut lahir sebagai suatu kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang baru setelah berakhirnya masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan beberapa pendapat, bahwa Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 Masehi yang berasal dari Arab dan mendapatkan bentuknya secara politik pada abad ke-13 Masehi yang berasal dari Gujarat. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain adalah 1. Kesultanan Samudra Pasai. 2. Kesultanan Aceh Darussalam. 3. Kesultanan Demak. 4. Kesultanan Banten. 5. Kesultanan Makassar. 6. Kesultanan Mataram. 7. Kesultanan Ternate dan Tidore. 8. Kesultanan Banjar. 1. Kesultanan Samudra Pasai atau Islam tertua di Indonesia. Berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perlak, daerah Lok Sumawe. Didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Urutan rajanya yaitu 1. Sultan Malik As-Saleh, 2. Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Masa kejayaannya dipimpin oleh Sultan Malik At-Tahir. Yang kedua yaitu Kesultanan Aceh, didirikan oleh Sultan Ali Mughayat pada tahun 1513 Masehi di tepi Selat Malaka. Urutan rajanya yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. 2. Sultan Iskandar Muda. 3. Sultan Iskandar Thani. Raja yang terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda. Kekuatan utamanya adalah armada angkatan laut di sekitar Selat Malaka. Pada saat itu, ada ulama yang mampu menerjemahkan Al-Quran dari Arab ke bahasa Melayu, yaitu bernama Syekh Abdul Rauf Singkir di Masjid Raya Baitur Rahman. Yang ketiga yaitu Kesultanan Demak, berdiri pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah di daerah pantai utara Jawa. Urutan rajanya yaitu 1. Raden Patah, 2. Sultan Trenggana. Kesultanan Demak sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebarannya dibantu oleh Wali Songo. Yang keempat yaitu Kesultanan Banten, berdiri awal abad ke-16 di Banten.
tokoh yang terkenal yaitu M. Fathahillah. Urutan rajanya yaitu 1. Sultan Maulana Hasanuddin, 2. Sultan Maulana Yusuf, 3. Sultan Maulana Muhammad, 4. Sultan Ageng Tirtayasa, 5. Sultan Ageng Kahar atau disebut juga dengan Sultan Haji. Mencapai puncak kejayaannya pada saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dan terjadi kemunduran sejak perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Abu Nas Abdul Qahar atau Sultan Haji. Peninggalannya yaitu Masjid Agung Banten. Yang kelima yaitu Kesultanan Makassar atau Gawotalo, berdiri pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan. Urutan rajanya yaitu 1. Raja Gawo, 2. Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Terjadi kemunduran setelah mengalami kekalahan di Perang Makassar dan menandatangani perjanjian Bongaya. Yang keenam yaitu Kesultanan Mataram, didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Urutan rajanya yaitu 1. Sutawijaya, 2. Mas Jolang, 3. Mas Rangsang atau Sultan Agung, 4. Amangkurat I. Mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung dan mengalami kemunduran pada saat pemerintahan Amangkurat I karena masuknya pengaruh Belanda. Yang ketujuh yaitu Kesultanan Ternate Tidore, didirikan oleh Sultan Zainal Abidin dari Ternate. Sultan Nuku Tidore terletak di Kepulauan Maluku Utara. Urutan rajanya 1. Zainal Abidin, 2. Nuku, 3. Bayanullah, 4. Hidayatullah, 5. Hairun Zamil, 6. Ba'abullah Datuk Syah. Raja yang terkenal pada saat itu yaitu Sultan Ba'abullah dan Sultan Nuku. Yang kedelapan yaitu Kesultanan Banjar, terletak di Kalimantan Selatan pada awal abad ke-16. Raja pertama Sultan Suryansyah atau Sultan Banjar. Masa kejayaannya pada awal abad ke-17, masa pemerintahan Sultan Mustasin Billah, dan mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Sultan Adam. Urutan rajanya yaitu 1. Suryansyah, 2. Mustasin Billah, 3. Adam Al-Watsik Billah. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia. 1. Berupa masjid, keraton, makam, kaligrafi, karya sastra, seni tari, debus, perayaan seketan, dan grebeg. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.